Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa ali salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan mereka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, gue nih sering dicap provokator. Sering banget gue dicap provokator. Sementara bahwa gue diancam macam-macam lah, ancaman intimidasi itu macam-macam. Tapi ya bagi gue menyuarakan kebenaran nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah nih sekarang adalah si Korey nih. Foto ini akan terus gue tampilin karena memang di foto ini ya, dia nih kelihatan banget keringatnya bukan keringat normal ini. Ini bukan keringat normal, dan akhirnya ya, orang kalau udah dalam pengaruh macam-macam guys, omongannya ngelantur, dan sayangnya yang begini dikasih panggung, jadi seolah-olah omongannya benar. Nah, akhirnya karena memang omongannya ngelantur, akhirnya tersebar nih sekarang di TikTok, ternyata si Korey bongkar rahasia masalah tes DNA ini. Bahwasanya itu hanyalah bentuk provokasi gitu. Korey sendiri yang ngomong nih. Nih rekamannya lagi beredar banyak di TikTok, banyak nih. Nih, dengerin sama-sama. Dengarkan baik-baik program provokasi TMQ Teku Muda Korey CS untuk memframing tes DNA bagi Mbak Alawi, yang sebenarnya mereka sangat tahu betul bahwa tes DNA tidak bisa digunakan untuk menentukan nasab yang dia sendiri tidak menyetujuinya sejak awal. Simak sampai selesai. Ini nanti ujung-ujungnya bukan masalah keturunan Nabi, jadi keturunan Raja Yordan. Ya kan? Kan akhirnya pertanyaannya, Raja Jordania itu sampel tes DNA-nya kemana? Nah, Ya makanya saya nggak pernah sepakat terkait tes DNA dari dulu kan. saya nggak pernah sepakat tes DNA dari dulu kan. Si bacot Korey ini yang ngomong. Ini orang kalau dalam pengaruh gini ya guys ya, dari ucapan itu orang kelihatan banget kalau ada pengaruh apa gitu. Nah, kenapa takut tes urin? Kalau kalian bilang kenapa Mbak Alawi takut tes DNA, kenapa kalian takut tes urin? Tes urin lah, tes urin. Ayo, secara independen tapi. Ayo tes urin. Lanjut. Cuman karena framing segala macam, ya saya memancing provokasi supaya pada tes DNA. Memancing provokasi. Jelas-jelas dia kalau begitu ya memprovokasi. Jelas-jelas. Ya, memancing provokasi dia. Ya, terus ketawa. Jadi pada ending akhirnya persoalan nasab ini diarah kepada tes DNA. Jadi kalau tes DNA ini terus terang aja. Ini saya bongkar semua rahasia ini. Ini saya bongkar semua rahasia ini. Dia sendiri yang bongkar. Makanya nih,
Orang kalau udah kumpulnya begini, dia mau ngomong apa aja. Ya sayangnya ya banyak juga yang ya orang tolol sih ya, orang tolol ya tetap aja ngikut sama Kori ya. Tolol nggak bisa mikir gimana. Udah dikasih bukti begini masih bilang Kori itu. Ini dia sendiri yang ngomong. Saya bongkar nih tes DNA ya, saya bongkar rahasianya. Mulai bongkar-bongkaran. Nggak mau lari ke kanan ya, Tengku? Hah? Nggak mau lari ke kanan. Masa J1 larinya ke kanan musajarnya? Bukan masalah kanan. Tapi kalau melalui tes DNA, coba pastikan semua Bani Ba'alawi jangan takut tes DNA. Tapi catatan semua yang mengaku Juriyat Sadat Wali Songo harus mau tes DNA juga bareng-bareng. Kalau gue nggak cuma tes DNA, ayo dah tes urin lah, tes urin. Yang penting ini kalimat-kalimat begini nih, waduh. Ini orang dalam pengaruh sayang, dalam pengaruh. Ya, dia ini dalam pengaruh. Dan dia takut tes urin ini. Karena semuanya itu yang parahnya, Wali Songo itu rata-rata yang udah tes DNA, upload grupnya khusus yang udah saya tahu, ya. Fuad Pleret upload grupnya makanya dia nggak berani tampilkan upload grupnya sehingga dia bilang hilang. Tuh upload grupnya itu tes DNA ini bukan sesuatu yang bisa menentukan nasab. Nasab itu ada anak zina kok. Anak zina itu udah ada bapaknya. Tapi orang-orang tolol akan tetap tes DNA, tes urin. Gua kalau ada yang bilang tes DNA, tes urin. Karena orang yang percaya orang dalam pengaruh seperti Kori ini ya tolol. Udah gitu aja. Orang tolol pasti akan banyak komentar di sini. Tes DNA. Udah dibongkar udah seperti ini. Tes DNA memang tolol kalian. Memang tolol gitu. Saya dapat informasi itu dari Dokter Sugeng. Yes. Jadi ya terus akhirnya ya teman-teman kita yang meneliti nasab akhirnya nggak mau sepakat dengan konsep DNA gitu loh. Karena kalau mau di konsep padahal di grup Naat itu semuanya itu nanti uploadnya nggak ada yang ketemunya J1. Rata-rata ketemunya G, kalau nggak GR, kalau nggak RO. Tengku, padahal di grup Naat sendiri itu sudah sepakat kalau tes DNA itu hanya sebatas pendukung. Karena setelah diteliti pendukung kekuatannya itu udah cuman 5 nasab atau sampai 6 nasab. Kalau sampai ke atas, kalau kita mau teliti lagi dan mau baca tentang musajarnya J1, itulah ada tembus ke Kanan. Nabi Muhammad tembus ke Kanan. Nah itu. Jadi kalau berdasarkan tes DNA, Nabi Muhammad itu turunan Kanan. Wah, ya makin ngawur ini tes DNA. Dan ini orangnya udah ngaku. Masih ada yang ngomong tes DNA. Tolol. Yang ngomongin tes DNA untuk menentukan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang tolol. Dan yang percaya adalah orang tolol. Nanti bahkan banyak orang tolol yang komentar di sini. Namanya tolol gimana? Dikasih tahu fakta, ini yang ngomong kelompok dia sendiri. Ini namanya tolol. Ditolol-tololin ya tetap tolol. Ya. Di Muktamar Dunia pun, Muktamar Fikih sudah dibahas, itu tidak bisa menentukan nasab sampai ke atas terlalu jauh. Paling dekat cuma 3 atau 6 maksimal. Kadang-kadang dalam beberapa permasalahan nasab itu dinisbahkan kepada ashabul firas. Iya kan Tengku? Ya. Sampel DNA itu diambil dari siapa tahu nggak? Umur 13 tahun ya, Tengku? Enggak, bukan bicara umur 13 tahun. Saya tanya, sampean tahu nggak sampel DNA itu didapatkan dari siapa sampelnya? Dari mana tuh yang udah tes tuh? Sampelnya itu dari Raja Yordan. Ya. Jadi berarti ini nanti ujung-ujungnya bukan masalah keturunan Nabi, jadi keturunan Raja Yordan. Ya kan akhirnya pertanyaannya Raja Jordania itu sampel tes DNA-nya kemana? Ya makanya saya nggak pernah sepakat terkait tes DNA dari dulu kan. Cuman karena framing segala macam ya saya memancing provokasi supaya
pada tes Udah. DNA. Udah ya guys ya, udah itu jelas ya, jelas. Yang ngomong kelompoknya sendiri bahwasanya tes DNA itu tidak bisa, dan ini cuma provokasi yang Fleming ya. Sayangnya memang kita harus mengakui bahwasanya banyak sekali dari rakyat Indonesia ini yang tolol. Dah, yang masih percaya tes DNA itu tolol, dan akan ada lagi yang komentar-komentar di sini, nanti kita bilang aja golongan tolol. Dah, gitu aja dari gue. Mudah-mudahan kita selamat dari tolol, keluarga kita selamat dari tolol ya. Dan Kori Tasyurin dah ya, dan kelompoknya Tasyurin. Dah, gue pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolol, tolol, tolol. Ini nanti ujung-ujungnya bukan masalah keturunan Nabi, jadi keturunan Raja Yordan. Ya kan akhirnya pertanyaannya, Raja Jordania itu sampel tes DNA-nya kemana? Ya makanya saya nggak pernah sepakat terkait tes DNA dari dulu kan. Cuman karena framing segala macam, ya saya memancing provokasi supaya pada tes DNA. Jadi pada ending akhirnya persoalan nasab ini diarah kepada tes DNA. Jadi kalau tes DNA nih terus terang aja. Ini saya bongkar semua rahasia ini. Mulai bongkar sekarang. Nggak mau lari ke Kanan ya, Tengku? Hah? Nggak mau lari ke Kanan. Masa J1 larinya ke Kanan musajarnya? Bukan masalah Kanan. Jadi kalau melalui tes DNA, coba pastikan semua Bani Ba'alawi jangan takut tes DNA. Tapi catatan, semua yang mengaku Juriyat Sadat Wali Songo harus mau tes DNA juga bareng-bareng. Karena semuanya itu yang parahnya, Wali Songo itu rata-rata yang udah tes DNA, upload grupnya khusus yang udah saya tahu, ya. Fuad Pleret upload grupnya makanya dia nggak berani tampilkan upload grupnya, sehingga dia bilang hilang. Saya dapat informasi itu dari Dokter Sugeng. Yes. Jadi ya, terus akhirnya ya teman-teman kita yang meneliti nasab akhirnya nggak mau sepakat dengan konsep DNA, gitu loh. Karena kalau mau di konsep padahal di grup Naat itu semuanya itu nanti uploadnya nggak ada yang ketemunya J1. Rata-rata ketemunya G, kalau nggak GR, kalau nggak RO. Tengku, padahal di grup Naat sendiri itu sudah sepakat kalau tes DNA itu hanya sebatas pendukung. Karena setelah diteliti kekuatannya itu cuma 5 nasab atau sampai 6 nasab. Kalau sampai ke atas, kalau kita mau teliti lagi dan mau baca tentang musajarnya J1, itu lahirnya tembus ke Kanan. Masa Nabi Muhammad tembus ke Kanan? Ya. Di Muktamar Dunia pun, Muktamar Fikih sudah dibahas, itu tidak bisa menentukan nasab sampai ke atas terlalu jauh. Paling dekat cuma 3 atau 6 maksimal. Kadang-kadang dalam beberapa permasalahan nasab itu dinisbahkan kepada ashabul firas. Iya kan Tengku? Ya. Sampel DNA itu diambil dari siapa, tahu nggak? Umur 13 tahun ya, Tengku? Enggak, bukan bicara umur 13 tahun. Saya tanya, sampean tahu nggak sampel DNA itu didapatkan dari siapa sampelnya? Dari mana tuh yang udah tes tuh? Sampelnya itu dari Raja Yordan. Ya. Jadi berarti ini nanti ujung-ujungnya bukan masalah keturunan Nabi, jadi keturunan Raja Yordan. Ya kan akhirnya pertanyaannya, Raja Jordania itu sampel tes DNA-nya kemana? Ya makanya saya nggak pernah sepakat terkait tes DNA dari dulu kan. Cuman karena framing segala macam, ya saya memancing provokasi supaya pada tes DNA.
Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.